Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Itu adalah berkat yang indah bagi kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 19. Kita akan membaca sampai ayat yang ke-31. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 19b. Oke. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana seharusnya seorang yang percaya kepada Yesus, bagaimana seorang yang telah bertobat lahir baru itu harus menjadi orang-orang yang melayani Yesus. Melayani Yesus itu adalah bukti yang paling nyata dari orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan kita melihat dari kehidupan Rasul Paulus, saat pertobatannya tidak menunggu waktu yang lama, Saulus atau Rasul Paulus yang sudah bertobat itu, dia memberitakan Yesus dengan sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kerinduan kami para pendeta, gembala jemaat, untuk melihat bahwa semua jemaat yang percaya itu sungguh-sungguh mau melayani Tuhan.
Sebenarnya kerinduan ini adalah kerinduan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, di situ kita membaca bagaimana Allah itu telah memberikan kepada gereja baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik penginjil, baik guru maupun gembala, itu untuk memperlengkapi orang-orang percaya bagi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini adalah kehendak Allah supaya orang-orang percaya, supaya jemaat itu diperlengkapi untuk pelayanan. Diperlengkapi untuk pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Jadi kalau kita sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Tuhan, maka Allah mau kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Inilah yang kita pelajari dari teks ini, saudara. Dan ini adalah yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Dia pernah berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mari kita lihat bersama-sama melalui kehidupan Rasul Paulus, bahwa seorang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, seorang orang yang benar-benar bertobat lahir baru, dia akan menunjukkan pertobatannya dengan melayani Tuhan. Perhatikan saudara, segera setelah Lukas menuliskan tentang pertobatan Saulus yang begitu luar biasa, saya sudah khotbahkan itu minggu yang lalu, bagaimana ternyata Allah itu sanggup menobatkan orang yang paling buruk sekalipun. Allah kita Maha Kuasa, amin. Dan ketika dia membawa orang kepada pertobatan, mengaruniakan pertobatan, mengaruniakan iman dan keselamatan, Allah menginginkan supaya mereka yang diselamatkannya itu melayani Dia, saudara. Lukas langsung menuliskan bagaimana Rasul Paulus yang bertobat itu langsung memulai pelayanannya dalam memberitakan nama Tuhan Yesus. Di sini kita melihat bagaimana pertobatan Paulus adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan yang sejati. Dari seorang penganiaya, setelah bertobat dia menjadi seorang yang teraniaya. Dari seorang yang membunuh, yang mengancam banyak orang-orang percaya untuk dibunuh, sekarang dia diancam akan dibunuh. Ini adalah pertobatan yang sejati, saudara. Namun demikian saya mau mengingatkan bahwa apa yang terjadi dengan Saulus ini adalah bukanlah kasus khusus. Allah mau saudara, Allah menginginkan supaya saudara dan saya, semua kita yang telah Dia selamatkannya, yang telah Dia karuniakan iman pertobatan, yang telah mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal, Allah mau supaya kita melayani Dia dimanapun, dalam situasi apapun. Ini yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan benar-benar telah menyelamatkan kita, sekali lagi Dia ingin kita melayani Dia. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita melayani Tuhan? Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini adalah berkenaan dengan pola pikir pelayanan, saudara. Pola pikir seorang hamba. Pola pikir yang seperti apa? Pola pikir yang seperti ini, bahwa saat seseorang dia diselamatkan oleh Tuhan, dia bersyukur sedemikian rupa, sehingga dia tidak lagi dapat hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Ini harus menjadi pola pikir hidup kita setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan telah menyelamatkan saya. Tuhan telah menganugerahkan kehidupan yang kekal. Aku tidak dapat lagi hidup untuk diriku sendiri. Aku akan hidup untuk melayani Dia yang telah menyelamatkan aku. Setiap kita harus memiliki pola pikir yang seperti ini. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Mari kita punya pola pikir yang seperti ini. Bapak Ibu benar-benar telah diselamatkan oleh Tuhan? Amin, yakin? Mari. Kita tidak hidup untuk diri kita lagi, mari kita hidup untuk Dia yang telah menyelamatkan kita. Hidup yang seperti apa? Hidup melayani Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengalami anugerah Allah dan sungguh-sungguh bersyukur, orang itu akan ingin melayani Tuhannya. Dia ingin mencari tahu apa yang dia dapat lakukan untuk Tuhannya. Dia ingin tahu apa yang bisa diperbuat untuk memuliakan Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya. Lalu pelayanan yang seperti apa, Bapak Ibu? Ini adalah pelayanan tentang pemberitaan Injil Yesus Kristus. Amin. Pelayanan yang berkaitan dengan pembangunan tubuh Kristus. Mungkin saat ini saudara adalah seorang mahasiswa atau seorang pelajar. Maka kalau engkau mau melayani Tuhan, jadilah pelajar yang baik, jadilah pelajar di mana engkau hadir di kelas menjadi garam dan terang bagi lingkungan di sekitarmu. Jangan ragu-ragu untuk memberitakan Yesus kepada teman-temanmu. Amin. Amin. Paulus tidak ragu-ragu memberitakan Yesus. Langsung dia pergi ke rumah-rumah ibadat memberitakan Yesus. Karena dia tahu bahwa dia telah diselamatkan. Dan dia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Mungkin Bapak Ibu adalah seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Jadilah garam dan terang di tengah-tengah lingkungan para pengusaha. Ya, di tengah-tengah karyawanmu, lalu sedapat mungkin. Kalau engkau diberikan waktu oleh Tuhan, jangan segan-segan memberitakan Yesus. Haleluya. Kok sepi ya? Mungkin ada di sini ibu-ibu masih merawat anak-anak kecil ya. Anaknya ada yang 2, yang 3. Mungkin yang tertua masih SD kelas 6, terus yang kedua SD kelas 3, kemudian yang ketiga masih mau sekolah, kemudian masih siap-siap untuk yang keempat, kelima dan keenam. Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh percaya Yesus, maka dedikasikan hidupmu untuk mendidik anak-anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Beritakan Injil kepada mereka. Tuntun mereka untuk beriman kepada Yesus. Ajak mereka beribadah. Saya senang kalau melihat ada satu keluarga, ya papa, mama, anak-anak, kemudian rame-rame bergereja. Saudara, itulah artinya kita melayani Tuhan. Amin. Mungkin engkau punya teman-teman dekat yang kalau minggu malas beribadah, saudara doakan mereka, ingatkan mereka, ajak mereka bersama-sama beribadah, bersama-sama melayani Tuhan. Amin. Ini adalah konsep pikir pelayanan. Apa yang dapat saya lakukan untuk Dia yang telah menyelamatkan saya. Apa yang dapat saya kerjakan untuk memuliakan namanya. Supaya ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk kerajaannya. Ini pola pikir yang harus kita kembangkan dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, mari saudara kita mengucap syukur. Dan melayani Dia yang sudah menganugerahkan keselamatan yang besar itu. Nah, dari kisah Rasul Paulus ini saudara, saya akan menyampaikan beberapa pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Orang yang percaya Yesus itu harus sudah mulai berani menyaksikan Yesus kepada orang-orang yang dia jumpai. Bapak Ibu sudah pernah bersaksi? Haleluya. Pernah menceritakan Yesus kepada orang yang belum percaya? Pernah mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah dengan tujuan memuliakan Tuhan. Saudara, ini yang dapat kita pelajari dari pengalaman hidup Rasul Paulus.
Saulus setelah pertobatannya, setelah dia didoakan oleh Ananias, matanya terbuka, dia penuh dengan Roh Kudus, dia dibaptiskan, dan tidak lama setelah itu langsung dia memberitakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia membuktikan kepada orang-orang Yahudi yang dia jumpai pada waktu itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan karena keberaniannya untuk memberitakan Yesus itu, maka Alkitab mencatat pengaruhnya besar di antara mereka. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus harus sudah mulai berani untuk melayani Tuhannya itu dengan memberitakan Dia. Bahkan Paulus dia tidak takut menanggung resiko. Ya. Tidak takut menghadapi bahaya oleh karena pelayanannya. Inilah hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana dengan kita? Sejak kita sungguh-sungguh percaya Yesus, sejak sungguh-sungguh kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sudahkah kita memberitakan Dia? Sudahkah kita menyaksikan Dia kepada orang-orang yang kita jumpai? Mari Bapak Ibu, milikilah pikiran seorang hamba, seorang pelayan. Kalau engkau benar-benar diselamatkan, layanilah Tuhanmu dengan memberitakan Dia kepada orang-orang yang kita temui. Amin. Amin. Ini pelayanan yang dikehendaki Tuhan. Supaya ada jiwa-jiwa dijangkau, supaya ada jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kemudian hal yang kedua, Saudara. Bahwa orang yang percaya itu harus memberikan waktu untuk memperdalam iman mereka kepada Tuhan, sehingga mereka dapat menyaksikan Tuhan dengan baik, dapat menyaksikan Tuhan dengan benar. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 18, Paulus mengatakan bahwa setelah pertobatannya dia tidak segera menemui para rasul atau berdiskusi dengan orang Kristen lainnya, tetapi dia pergi ke Arab, Saudara, dan kemudian dia kembali ke Damsyik. Selama 3 tahun dia ada di Arab, Saudara. Kemudian Paulus pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan para rasul. Sekalipun untuk beberapa waktu lamanya ditolak karena mereka meragukan pertobatannya, tetapi kita melihat bahwa Paulus dia memberikan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Dia memperdalam imannya, Saudara. Saya yakin yang Paulus lakukan di Arab adalah dia menghabiskan waktu untuk mempelajari Alkitab yang sudah dipahaminya. Dan dia terus menggali kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu menuntun setiap orang yang mempelajarinya kepada Yesus. Coba Saudara baca di 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Alkitab itu menuntun kita kepada Yesus. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Makanya saya percaya Paulus di Arab, dia memperdalam pengetahuannya tentang kitab suci, dia merenungkan pengalaman pertobatannya dan perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit itu. Saya yakin sama seperti Tuhan Yesus mengajar 2 orang murid yang pergi ke Emmaus dengan menunjukkan apa yang dituliskan oleh kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Musa, kitab para nabi tentang dirinya. Demikianlah Paulus, dia belajar Alkitab dan dia belajar tentang Yesus dari kitab-kitab suci itu. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh diselamatkan, kita harus melayani Dia yang telah menyelamatkan kita. Jadilah orang-orang yang tidak ragu memberitakan keselamatan jiwa kita, tidak ragu memberitakan Yesus sebagai juru selamat kepada siapa saja yang kita jumpai, dan hendaklah kita memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Memperdalam pengetahuan kita akan firman. Mari saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, ya baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan hanya membaca hanya untuk menyelesaikan
rencana membaca Alkitab, pokoknya tiap hari saya baca 2 pasal, pagi-pagi cepat-cepat, pada mulanya adalah firman, langsung selesai begitu. Tidak, tetapi membaca untuk memahami, mempelajari, merenungkan, memahami dengan baik, sehingga kita dapat menjadi saksi yang efektif, menjadi saksi yang benar-benar membawa kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Saya benar-benar berusaha untuk mengajarkan Alkitab kepada kita sekalian supaya kita memiliki pengetahuan yang alkitabiah, karena itulah yang kita butuhkan untuk kita menjadi saksi-saksi yang setia untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Hal yang berikutnya saudara, orang yang percaya dan mau menjadi saksi, mau melayani Tuhan, dia harus siap menghadapi resiko. Resiko apa? Resiko perlawanan, resiko penolakan. Ya, seringkali orang percaya itu memiliki pemikiran yang keliru, bahwa kalau saya percaya Tuhan, Tuhan mengasihi saya, Tuhan pasti melepaskan saya dari berbagai macam pencobaan, melepaskan saya dari berbagai macam kesulitan. Saudara, banyak orang yang berpikir seperti itu, tetapi kalau kita benar-benar mempelajari Alkitab, membaca firman Tuhan, ternyata tidak seperti itu. Orang-orang yang melayani Tuhan, dia harus siap-siap menghadapi penderitaan, siap menghadapi resiko. Ingat, Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang mau beribadah kepada Allah akan mengalami yang namanya penganiayaan. Kalau sudah mau melayani itu harus sudah siap menghadapi perlawanan, saudara. Ini realitas yang tidak bisa kita tolak. Lihat bagaimana Rasul Paulus, dia harus menghadapi yang namanya penolakan. Penolakan bisa datang dari luar, tetapi juga bisa datang dari dalam, saudara ya. Jadi setelah Paulus dia bertobat dan memberitakan Yesus, dia ditolak, bahkan dia diancam akan dibunuh. Ya, pada awalnya orang-orang yang menerima pelayanan Paulus itu mereka bingung, ini orangnya dahulu melawan kekristenan, tetapi sekarang kok memberitakan Yesus, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan lain sebagainya. Mereka menjadi bingung dan mereka menolak Paulus dan mereka akan membunuh Paulus. Apa pesan firman Tuhan bagi kita? Intinya saudara, tidak semua orang akan menyambut pelayanan kita. Amin. Ya, sesuatu yang kita anggap penting belum tentu dianggap penting oleh orang lain. Sesuatu yang kita pegang dengan teguh, yang kita percayai dengan sungguh-sungguh, belum tentu akan dipegang teguh dan dipercayai orang lain. Jadi saudara, siap-siaplah menghadapi perlawanan, siap-siaplah menghadapi penolakan, tetapi resiko itu sepadan sebab kita telah dianugerahkan keselamatan yang sangat besar. Tugas kita adalah setia memberitakan Yesus seperti Paulus. Setia mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat, membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan janganlah kaget kalau ada orang-orang yang tidak suka, bahkan ada orang-orang yang membenci, bahkan orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap apa yang kita buat. Kemudian saudara, ketika Paulus pergi ke Yerusalem, ternyata orang-orang Kristen di Yerusalem tidak bisa menerima Paulus karena mereka tidak bisa percaya pada Paulus, sebab sebelumnya Paulus adalah penganiaya jemaat. Saya pikir itu bisa dipahami ya. Kalau kita berjumpa dengan orang yang menganiaya kita pasti akan menghindar, ini dulu membenci saya ini. Tetapi tetap saja saudara, penolakan yang dialami oleh Paulus itu menyakitkan. Karena apa? Paulus sudah ditolak dari luar, tidak diterima di kalangan orang-orang percaya. Tapi sungguh luar biasa Allah membuka jalan bagi Rasul Paulus. Karena Barnabas menerima dia, Barnabas menemui Paulus dan membawa Paulus kepada rasul-rasul.
Dan Barnabas menceritakan bagaimana Paulus telah bertobat, telah berjumpa dengan Tuhan pada perjalanan ke Damsyik, bahwa dia telah menjadi seorang pemberita Injil yang sangat berani, dan bahkan dia telah mengalami penderitaan karena pelayanannya. Dan sejak saat itu Paulus dapat bergabung dengan orang-orang percaya dan lebih lagi dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu mau melayani Tuhan? Amin. Saudara, melayani seperti apa? Beritakan dia, saksikan dia. Jangan malu mengaku dia di depan siapapun juga. Jadikan hidupmu menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Maka itulah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, kemudian saudara, dari ini juga kita bisa belajar bahwa orang-orang yang sudah lebih dahulu percaya Tuhan, orang-orang yang sudah lebih dahulu melayani Tuhan, dia harus mau membangun hubungan atau merangkul orang-orang percaya baru. Untuk apa? Untuk saling mendorong, saling menguatkan, saling menasehati di dalam melayani Tuhan. Saya begitu salut dengan Barnabas. Dia seorang Kristen senior tentunya. Dan saya yakin usianya jauh lebih tua daripada Rasul Paulus. Tetapi ketika dia melihat, mendengar berita tentang Paulus, memperhatikan, dia tidak takut, dia tidak ragu-ragu. Dia mendatangi Saulus, dia membangun hubungan dengan Saulus, dan mereka saling menolong, saling memberkati untuk melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, ini perjuangan yang patut kita syukuri, perjuangan yang patut kita hargai. Ternyata Tuhan memakai Barnabas dengan begitu luar biasa, sehingga membuka jalan bagi pelayanan Rasul Paulus di Yerusalem dan di tempat-tempat yang lain. Kalau Bapak Ibu membaca di Galatia pasal 1 ya ayat 18 sampai 19, kita membaca bagaimana melalui Barnabas Paulus bertemu dengan Petrus, bertemu dengan Yakobus, dan dengan Barnabas pada akhirnya mereka melayani di Antiokhia, dan dari Antiokhia maka Paulus dan Barnabas diutus untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang lain. Ini pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya melalui kehidupan orang-orang yang diselamatkannya, Injil itu diberitakan. Ya, ada jiwa-jiwa yang dijangkau dan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari jangan ragu-ragu. Ya, kalau di sini ada senior-senior, melihat ada junior-junior, membangun hubungan, bagaimana bisa melayani Tuhan, bagaimana bisa memberitakan Injil Yesus Kristus, karena itulah yang baik, itulah yang penting untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan dan mengasihi Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang percaya harus menggunakan waktu-waktu dalam perdamaian saudara untuk saling membangun dan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 tadi, kita membaca ayat 31 lagi. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kalau saya memperhatikan ayat 31 itu adalah salah satu laporan mengenai pertumbuhan gereja. Dan dari laporan itu kita membaca bahwa gereja berkembang ya dari Yerusalem ke daerah Yudea, kemudian Samaria, dan pada akhirnya sampai ke ujung bumi. Ini menunjukkan bahwa gereja yang benar-benar melayani Tuhan adalah gereja yang terus berkembang, ada jiwa-jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Saat itu mereka mengalami masa-masa damai. Saudara, ketika sang penganiaya itu bertobat,
maka gereja mengalami masa-masa damai. Dari sini kita bisa memahami bahwa Pauluslah penggerak yang luar biasa bagi penganiayaan jemaat pada waktu itu. Setelah Rasul Paulus bertobat, mereka ada dalam situasi damai. Dan kita membaca di sana saat situasi damai, saudara, mereka menggunakan waktu itu untuk saling membangun, untuk mengalami pertumbuhan rohani baik secara pribadi maupun secara berjemaat. Ya, luar biasa kita membaca tadi bahwa jemaat itu dibangun dalam hidup, dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara, mau dibangun di dalam Tuhan? Amin. Amin. Mari masa-masa damai seperti sekarang ini, kita masih bisa beribadah dengan leluasa, jangan sia-siakan waktu yang baik ini. Rajinlah, setialah bergereja. Mari kita bertumbuh dalam kebenaran firman bersama-sama. Ya, belajar firman Tuhan. Ini penting. Karena nanti akan ada tiba waktunya ketika terjadi kesukaran, kita sudah akan mengalami kesulitan untuk berkumpul seperti sekarang ini. Makanya saat-saat damai seperti ini, jangan disia-siakan untuk kita beribadah, untuk bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, untuk bertekun dalam persekutuan dan dalam doa. Amin. Ini akan membuat kehidupan kita dibangun, saudara. Dan mari kita tetap terus hidup takut akan Tuhan. Saudara, banyak orang-orang percaya karena keadaan yang damai justru mereka tidak lagi membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak lagi mengembangkan hidup takut akan Tuhan, hidup santai, saudara ya, menikmati hidup, jalan-jalan dan lain sebagainya. Itu boleh, tetapi biarlah kesempatan yang baik ini kita pakai untuk membangun hidup dalam takut akan Tuhan. Coba kita baca 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Ini yang kita perlukan saat kita mau hidup dalam takut akan Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Inilah saat-saat yang baik bagi kita, saudara. Mari kita saling membangun, mari kita setia beribadah, bertekun dalam pengajaran firman, dan mari kita mengembangkan hidup di dalam takut akan Tuhan, menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani, dari pencemaran rohani, supaya kita benar-benar memiliki kekudusan di dalam takut akan Tuhan. Ini sesuatu yang perlu kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan sungguh luar biasa dikatakan, oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, jemaat Tuhan pada waktu itu ditambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bapak Ibu, gereja itu seharusnya berkembang oleh karena ada petobat-petobat baru. Amin. Amin. Ya, sekarang ini lagi tren saling tarik menarik ya. Jadi membawa orang Kristen ke persekutuannya dan dia mengklaim wah gerejanya maju, gerejanya berkembang. Tapi kalau kita membaca di Alkitab, pertumbuhan gereja itu berbicara mengenai penambahan jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang dulunya terhilang, jiwa-jiwa yang dulunya tidak mengenal Tuhan, akhirnya ditemukan dan diselamatkan. Mau ambil bagian dalam pertumbuhan gereja? Amin. Saudara, jangkau jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang memang benar-benar belum percaya Yesus. Jiwa-jiwa yang benar-benar terhilang. Bawa dia kepada Yesus. Supaya
tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita tinggal, tiap-tiap hari ditambahkan oleh Tuhan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari pesan firman Tuhan malam hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh telah diselamatkan oleh Tuhan, mari kita tidak dapat lagi hidup untuk diri kita sendiri. Mari kita melayani Dia yang sudah mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan kita. Dengan cara apa? Melayani Dia. Melayani seperti apa? Beritakan Dia, saudara. Beritakan Injil. Katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jangan malu mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Perlengkapi dirimu dengan sungguh-sungguh. Bertumbuhlah dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita saling melengkapi. Yang senior menolong yang junior, bangun hubungan bersama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan kita. Dan mari saat-saat damai seperti sekarang ini, kita tidak mau tinggal diam, kita mau saling membangun, kita mau bertumbuh dalam kekudusan dan takut akan Allah. Dan mari kita oleh karena pertolongan Roh Kudus menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.